Ketika Bang Pian dan Bang Pendi serta Mbak Maya berkunjung ke sebuah desa untuk melihat langsung lahan milik Pak Teguh yang akan dijadikan pabrik pengolahan tepung tapioka, mereka pun kembali mendapati sebuah masalah serius yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Kunjungan ke desa itu pada awalnya berjalan seperti biasa. Mereka tiba di lokasi pada siang hari saat matahari sedang terik-teriknya dan warga desa menyambut mereka dengan ramah. Meski ada aura kekhawatiran yang tersembunyi dalam senyuman mereka. Desa Karangjati menyambut kedatangan Bang Pian, Bang Pendi dan Mbak Maya dengan pemandangan yang menenangkan jiwa. Hamparan sawah hijau terbentang luas sejauh mata memandang, dihiasi barisan pohon kelapa dan pepohonan tinggi yang menari-nari ditiup angin lembut. Jalan desa masih berupa tanah padat bercampur kerikil, namun terlihat bersih dan juga rapi. Di kiri dan kanan jalan, rumah-rumah panggung khas pedesaan berjejer dengan tenang, dikelilingi pekarangan penuh bunga dan juga tanaman obat. Udara di desa itu terasa sejuk dan juga segar, jauh dari hiruk-pikuk kota. Semilir angin membawa aroma dedaunan dan tanah yang subur, suara gemericik air dari sungai kecil yang mengalir di sisi jalan, serta kicauan burung yang bersautan dari pucuk bambu menambah kesan damai di tempat itu. Mbak Maya bahkan sangat tertegun melihat keindahan alam di desa itu dan merasakan kedamaian yang selama ini seolah hilang dalam hatinya. Namun, di balik semua keindahan itu, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka mulai meremang meski tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bang Pian, yang sejak awal memasuki desa sudah mulai merasakan jika ada yang berbeda. Dia hanya diam sambil memperhatikan lingkungan ke sekitar. Salah satu hal yang paling mencolok adalah keheningan yang terasa teramat dalam ketika mereka melewati area hutan bambu yang bersebelahan dengan lahan milik Pak Teguh. Meskipun angin bertiup, bambu-bambu itu seolah tidak bergerak sama sekali. Tidak ada suara binatang, tidak ada bunyi daun yang bergesekan. Suasana terasa sunyi, seperti semua yang hidup memilih menjauh dari tempat itu. Matahari masih bersinar, tapi cahaya terasa meredup. Saat mereka mendekat ke perbatasan lahan tersebut, suasana berubah perlahan. Udara yang tadinya sejuk menjadi lembab dan dingin. Bahkan Bang Pendi sempat merapatkan jaketnya padahal hari masih siang. Hampir setiap tahun Pak Teguh datang dan mengutarakan rencananya untuk membangun pabrik pengolahan itu, Kang, ujar salah seorang warga yang bernama Pak Kandar. Tapi setiap rencana beliau itu selalu gagal, imbu Pak Kandar dengan wajahnya yang terlihat sangat datar. Memangnya ada masalah apa ya, Pak? Apa masalahnya sangat berat? Saud Mbak Maya melontarkan pertanyaan itu karena merasa sangat penasaran. Ya, kalau dibilang berat ya enggak, tapi kalau dibilang enteng juga enggak, Neng. Kalau soal izin, semua juga sudah beres dan warga desa ini juga merasa setuju dengan rencana itu, balas Pak Kandar sambil mengedarkan pandangannya ke arah perkebunan singkong yang juga milik Pak Teguh. Pak Kandar menarik napas dalam, seolah tengah menimbang-nimbang apakah dia perlu melanjutkan ceritanya. Hembusan angin siang itu meniup dedaunan, menciptakan sensasi dingin yang tidak biasa. Cuma itu, Neng. Setiap kali pembangunan akan dimulai, selalu saja ada kejadian, Neng. Lanjut Pak Kandar akhirnya dengan suara yang lebih pelan. Beberapa kali alat berat yang baru datang rusak tanpa sebab. Ada juga pekerja yang mendadak sakit parah. Atau yang paling sering, tukang-tukangnya pada kabur karena merasa ketakutan. Imbu Pak Kandar menjelaskan kembali. Mendengar penjelasan dari Pak Kandar, Bang Pian pun menyipitkan mata. Ekspresinya mulai berubah serius. Dia menoleh sebentar ke arah Bang Pendi yang tampak mulai gelisah, lalu kembali fokus kepada Pak Kandar. Katanya, kalau malam-malam itu suka ada suara orang menangis di tengah kebun. Lanjut Pak Kandar tanpa ditanya. Kadang-kadang juga ada yang melihat bayangan putih jalan muter-muter perlahan, tapi ketika disamperin, hilang begitu saja. Ada juga yang ngaku pernah melihat sosok tinggi besar berdiri di tengah kebun, matanya merah, gak ngomong, cuma ngeliatin aja. Loh, memangnya para pekerja tinggal di lahan ini juga, Pak? Tanya Mbak Maya penasaran.
Ya iya tuh Neng. Nah, lihat itu bangunan yang ada di ujung sana. Itu dibikin tahun lalu untuk bedeng para pekerja, balas Pak Kandar menjelaskan. Memaya menelan ludah pelan. Meski dia berusaha tetap rasional, tapi nada bicara Pak Kandar ditambah suasana desa yang semakin merapatkan senja membuat suasana terasa berbeda. Tapi anehnya lagi, sudah 3 kali tim Pak Teguh datang ke sini dengan tukang dan alat-alat berat, tapi semuanya gagal balik ke sini. Tambah Pak Kandar sambil menuju ke arah barat tempat sinar matahari mulai tenggelam di balik bukit kecil. Katanya sih, malam sebelum mereka pulang, mereka mengalami mimpi yang sama. Mimpi dikubur hidup-hidup di kebun itu. Imbunya lagi yang membuat aura mencekam mulai terasa. Gading langsung berbicara setelah itu. Angin yang tadi lembut kini berubah dingin seolah membawa serta peringatan yang terselip dalam bisikan daun-daun singkong yang bergoyang. Bang Pian mengangguk pelan, seolah sudah memahami sesuatu, lalu dia berujar tenang. Ini lahan kayaknya bukan cuma lahan biasa dah. Kayak ada yang belum selesai di sini. Dan mungkin emang belum waktunya untuk diganggu, pungkas Bang Pian. Lalu kemudian Pak Kandar langsung mengajak Mbak Maya, Bang Pian dan juga Bang Pendi untuk kembali ke rumahnya. Matahari mulai condong ke arah barat ketika mereka berjalan menyusuri jalan tanah yang membelah hamparan kebun singkong. Suara jangkrik mulai terdengar bersaut-sautan menandakan siang akan segera berganti malam. Udara yang tadinya terasa sejuk kini berubah menjadi dingin menusuk, dan entah mengapa keheningan terasa semakin berat. Pak Kandar berjalan paling depan, disusul oleh Mbak Maya yang berjalan di belakangnya dan tampak termenung sambil sesekali dia melirik ke arah lahan yang baru saja mereka tinggalkan. Sementara itu, Bang Pian dan Bang Pendi menyusul dengan langkah pelan. Meski tidak banyak bicara, keduanya terlihat waspada. Bang Pian menoleh ke arah kiri, ke deretan pepohonan yang merapat seperti dinding hidup. Dia merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi dari kegelapan, meski tidak ada apapun di sana secara kasat mata. Sesampai di rumah Pak Kandar, suasana terasa sedikit lebih hangat. Rumah kayu bergaya klasik dengan beranda luas itu terasa ramah dan nyaman. Lampu pijar menyala kekuningan di ruang tamu, memancarkan cahaya temaram yang memantul pada dinding kayu tua. Di atas meja sudah tersaji teh manis hangat dan beberapa potong singkong goreng yang baru diangkat dari penggorengan. Silakan diminum dulu, biar kita bisa ngobrol agak santai, ujar Pak Kandar duduk sambil menghela napas panjang. Setelah mereka semua duduk dan menyesap teh hangat itu, Pak Kandar pun melanjutkan ceritanya. Dulu, lahan itu bukan lahan sembarangan. Di masa penjajahan, katanya tempat itu dipakai jadi lahan pembuangan. Pembuangan mayat para pejuang yang dibantai diam-diam. Warga di sini nggak ada yang berani deket-deket kalau malam. Ada yang bilang tanah itu haus, dan tiap kali diganggu pasti ada yang harus membayar. Bang Pian menaruh gelasnya perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, justru lebih pada pemahaman. Nah, berarti ini bukan soal izin dong, bukan juga soal setuju apa kagak, tapi soal menghormati apa yang udah lebih dulu ada di sana, ujar Bang Pian yang disambut anggukan kepala dan senyuman dari Pak Kandar. Betul Kang Pian, mungkin kita harus cari tahu dulu siapa yang tertinggal di sana dan apa yang sebenarnya mereka mau, balas Pak Kandar menjelaskan. Saya juga sudah sering bilang sama Pak Teguh, tapi beliau sepertinya tidak percaya sama hal-hal seperti itu, imbu Pak Kandar sambil menatap ke arah Bang Pian dan juga Mbak Maya. Bang Pian mengangguk pelan, tatapannya lurus ke depan, namun jelas di pikirannya sedang menyusun sesuatu. Di sampingnya, Mbak Maya terlihat merenung. Dia tahu jika ayahnya dulu bukanlah orang yang mudah percaya pada hal-hal gaib, tapi setelah dia bertemu dengan Bang Pian, Pak Teguh pun kini mulai berubah. Apa Pak Kandar tahu tentang sejarah Tulahan? Selain jalan yang kita lewatin tadi, yang di kanan kirinya penuh sama pohonan bambu, tanya Bang Pian yang membuat Pak Kandar menghela nafas panjangnya. Pak Kandar terdiam sejenak, lalu dia bangkit dari kursinya dan mengambil sebuah kotak kayu kecil dari sudut lemari tua. Dia membukanya perlahan dan mengeluarkan beberapa lembar kertas tua yang tampaknya itu adalah peta dan catatan tangan. Nah, ini catatan dari kakek saya.
Dulu dia adalah salah satu juru pelihara kebun milik Belanda. Di sini ada nama-nama, termasuk satu nama yang sering paling disebut-sebut, Surya Lelana. Kata kakek saya, dia itu seorang pejuang yang tertangkap lalu dibunuh di tanah itu. Tapi sampai sekarang makamnya tidak pernah ditemukan. Warga percaya dia salah satu arwah yang masih berkeliaran, menjaga, menunggu. Menunggu? Menunggu apa, Pak? Tanya Mbak Maya penasaran. Menunggu keadilan, atau setidaknya pengakuan bahwa dia pernah ada. Balas Pak Kandar sambil menatap ke arah Mbak Maya. Nah, kalau sejarah tentang pohon bambu yang kita lewatin tadi, apa Pak Kandar juga tahu? Tanya Bang Pian penasaran. Wah, sepertinya abang ini bisa tahu hal-hal mistis ya. Tanya Pak Kandar sambil tersenyum. Bang Pian hanya tersenyum tipis. Dia tidak langsung menjawab. Matanya menatap jauh keluar jendela ke arah hamparan pohon bambu yang tadi mereka lewati. Daun-daunnya berdesir pelan, seolah menyampaikan pesan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang peka. Bambu-bambu itu bukan pohon biasa, Kang. Warga di sini menyebutnya lowong bambu petang. Konon, dulu tempatnya itu dijadikan titik eksekusi oleh serdadu Belanda. Mereka-mereka yang dianggap mengganggu atau berbahaya dibawa ke hutan bambu itu, lalu dihabisi di sana dan kemudian dibuang di perkebunan singkong dan juga lahan yang akan dijadikan pabrik itu. Balas Pak Kandar menceritakan. Bambu peteng, gumam Mbak Maya mengulang kata itu dengan pelan dan merasa bulu kuduknya mulai merebang. Ya, dinamakan begitu karena konon siapapun yang melewati jalan itu sendirian di malam hari akan merasa tersesat, padahal jalannya lurus, tapi seperti berputar-putar sampai mereka kembali ke titik awal atau justru tidak kembali sama sekali. Bahkan ada satu kejadian, seorang pemuda desa pulang dari ladang di sore hari. Ketika melewati jalur bambu itu, katanya dia itu melihat deretan orang yang berjalan dalam diam, membawa obor kecil, tapi bukan orang desa sini. Wajah-wajahnya pucat, matanya kosong, dan mereka menghilang satu persatu begitu sampai di pertigaan dekat batu besar. Imbu Pak Kandar menceritakan lagi. Di saat Pak Kandar terus menceritakan tentang lahan milik Pak Teguh beserta perkebunan singkong dan juga sebuah jalan yang disebut dengan lowong bambu peteng itu, Bang Pian mulai membuka buku tua peninggalan kakek dari Pak Kandar. Bang Pian membuka buku tua itu perlahan, sangat hati-hati agar lembarannya yang sudah rapuh tak robek ataupun rusak. Aroma khas kertas tua langsung menyeruak ke udara, bercampur dengan bau tanah lembab dari halaman rumah Pak Kandar yang mulai tersapu embusan angin malam. Lembar pertama berisikan peta kasar, digambar dengan tangan menggunakan tinta hitam kecoklatan yang sudah mulai pudar. Di salah satu sudutnya terdapat goresan bertulisan kecil, Lewi Batu, jalur bambu petang, tapak jejak para leluhur. Bang Pian menyipitkan mata, lalu ia membalik ke halaman berikut. Di sana tertulis nama-nama yang tampaknya bukan sekedar nama biasa. Ada yang diberi tanda silang, ada juga yang diberi lingkaran merah samar. Salah satunya adalah nama Surya Lelana, tertulis agak besar dan dicetak tebal dengan tinta berbeda. Ini dia nih orangnya, gumam Bang Pian pelan, nyaris seperti bisikan kepada dirinya sendiri. Lalu matanya mulai menelusuri paragraf berbahasa Sunda kuno di bawah nama tersebut. Dia membaca perlahan, berusaha memahami setiap makna yang tersirat. Surya Lelana, nunyang sang dina bayangan leweng, palebah kidul batu karas. Kebalik, sabab ditugaskan ngagegeh jalur panglengit. Surya Lelana yang tertambat di bayang-bayang hutan di selatan batu keras tidak kembali karena ditugaskan menjaga jalur para yang hilang. Bang Pian menarik napas panjang. Buku ini bukan sekedar catatan sejarah tapi semacam penuntun, mungkin juga peringatan. Dia menutup buku itu perlahan lalu menatap Pak Kandar. Pak, tempat ini bukan cuma tempat peristirahatan terakhir. Ini semacam gerbang atau jalur batas antara dunia kita sama mereka yang belum selesai, ujar Bang Pian yang membuat Bang Pendi, Mbak Maya serta Pak Kandar sendiri terkejut mendengarnya. Nah itulah kenapa warga di sini sangat berhati-hati betul. Kami percaya selama mereka tidak diganggu, mereka tidak akan mengganggu. Tapi kalau ada yang berniat mengubah jalur itu, entah sengaja atau tidak,
maka akan ada resikonya. Balas Pak Kandar menjelaskan. Mbak Maya menatap ke arah luar, ke arah pohon-pohon yang mulai bergoyang pelan ditiup angin. Bulu kuduknya merinding lagi kali ini, disertai perasaan tidak enak yang menempel di dada. Lalu, bagaimana sama rencana pembangunan tuh pabrik, Pak? Tanya Bang Pendi yang sejak tadi mendengarkan dengan serius. Ya kalau kita mau tetap jalanin tuh rencana, ya kita kudu minta izin dulu, bukan ke warga, tapi ke para penjaga nih tanah yang sebenarnya, balas Bang Pian dengan tegas. Nah, hal itulah yang sering saya sampaikan kepada Pak Teguh, tapi beliaunya seperti tidak pernah mendengar apa yang saya katakan, Kang. Saut Pak Kandar dengan wajahnya yang terlihat muram. Untuk sekarang ini, yang diberi tugas pembangunan pabrik itu adalah saya dan juga Bang Pian, Pak. Dan kami pasti akan mengikuti apapun yang Bapak sarankan, saut Mbak Maya yang sontak membuat Pak Kandar merasa lega mendengarnya. Ya selama agak bertentangan sama apa yang diajarin oleh apa yang kami percayain, kami bakalan ikutin, Pak, sambung Bang Pian dengan tegas. Pak Kandar menatap Mbak Maya dan Bang Pian dengan sorot mata yang mengandung harapan baru, seolah untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ada orang dari luar desa yang benar-benar mau mendengarkan dan menghargai apa yang selama ini dianggap hanya tahayul semata. Kalau begitu, besok pagi kita pergi ke Lowong Bambu Petang. Di sana ada satu tempat semacam petilasan. Dulu, para tetua desa biasa melakukan ritual penghormatan. Kalau kalian semua sungguh-sungguh mau meminta izin, di sanalah tempatnya, ujar Pak Kandar menjelaskan. Ngomong-ngomong, Pak Kandar orang Jawa apa orang Sunda sih? Kok namanya Pak Kandar, tinggalnya di sini tapi ngomongnya Jawa? Jadi begini Bang Pian, ibu saya orang Jawa Tengah, lalu bapak saya orang Sunda. Saya lahir di Jawa, sekolahnya di sini, dan lalu saya sempat lama ditugaskan Pak Teguh di daerah Jawa Tengah. Jadi logat saya masih Jawa banget ya Mas ya. Malam pun merayap turun, menyelimuti desa kecil itu dengan kabut tipis yang menari-nari di sela-sela semak dan pepohonan. Di kejauhan terdengar lolongan anjing yang putus-putus, seolah tahu malam ini bukanlah malam biasa. Di dalam rumah Pak Kandar, lampu temara menemani mereka semua yang kini terdiam, masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Mbak Maya menggenggam buku catatan kecilnya, sementara Bang Pendi menatap langit-langit, mencoba menebak seperti apa sebenarnya makhluk yang disebut penjaga oleh warga desa. Keesokan harinya, Bang Pian dan Bang Pendi serta Pak Kandar ditemani oleh 2 orang warga desa setempat langsung mendatangi sebuah tempat di Lowong Bambu Petang yang terdapat sebuah petilasan. Pagi itu, rombongan kecil yang dipimpin oleh Pak Kandar mulai menapaki jalan setapak menuju tengah Lowong Bambu Petang. Jika sebelumnya Bang Pian dan yang lainnya telah melewati jalan yang di kanan kirinya terdapat rumpun bambu yang berjejer panjang, kini mereka dibawa menuju bagian inti dari Lowong Bambu Petang. Deretan pohon bambu menjulang tinggi di kiri dan kanan, membentuk lorong alami yang tampak sunyi namun menyimpan kehadiran yang tak kasat mata. Cahaya matahari hanya mampu menembus samar di sela-sela daunan bambu, membuat suasana tampak seperti bayang-bayang dalam mimpi. Angin berembus pelan, membawa suara dedaunan bambu yang saling bergesekan, menghasilkan bunyi lirih seperti bisikan. Suara langkah kaki mereka menyatu dengan alam, nyaris tidak terdengar, seolah hutan itu sendiri sedang memperhatikan. Bang Pian berjalan di belakang Pak Kandar, langkahnya mantap, namun sorot matanya tetap awas menelisik setiap gerak halus di sekitarnya. Sementara Bang Pendi tampak lebih waspada. Sesekali ia menoleh ke belakang. 2 orang warga yang turut serta, Mang Darsa dan Mang Ujang, membawa sesajen sederhana berisikan bunga 7 rupa kemenyan serta air dari sumur tua di desa. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, mereka pun tiba di sebuah tanah lapang kecil di tengah rimbunnya bambu. Disitulah petilasan itu berada. Sebuah batu besar berdiri di tengahnya, sebagian tertutupi lumut, namun masih terlihat bentuk ukiran tua di salah satu sisinya. Di sekeliling batu itu terdapat susunan batu kecil yang membentuk lingkaran seperti altar. Nah, disinilah
Biasanya para sesepuh melakukan upacara meminta izin, ujar Pak Kandar sambil menunduk hormat ke arah batu besar itu. Bang Pian melangkah mendekat. Dia menaruh tangannya di atas batu itu seketika. Matanya terpejam. Dia bisa merasakan getaran halus dari sebuah energi yang menyambut kehadirannya. Pak Kandar pun meminta semua untuk duduk bersila di sekitaran batu. Mang Darsa mulai menyalakan kemenyan. Asap putih tipis membumbung ke udara dan perlahan terbawa angin yang kini berputar pelan di dalam lingkaran itu. Mang Ujang meneburkan bunga, lalu membaca doa-doa leluhur dalam bahasa daerah kuno yang hanya dimengerti oleh mereka yang masih menjaga tradisi. Tidak lama setelah itu, tubuh Mang Ujang mulai gemetar. Suaranya terdengar agak parau. Bang Pendi yang mulai merasa jika ada sesuatu yang tidak beres, mulai mendekatkan tubuhnya ke arah Bang Pian, dan apa yang ditakutkan oleh Bang Pendi pun terjadi. Beberapa detik berikutnya, tubuh Mang Ujang terjatuh dan berguling-gulingan di tanah. Dia langsung duduk bersila dengan posisi duduk yang sangat tegak. Ada apa kalian memanggilku? Ujar Mang Ujang dengan suara serak dan kedua mata yang terpejam. Punten Ki, ini dengan siapa? Tanya Mang Darsa dengan tenang. Aku abdi dari Surya Lelana. Namaku adalah Ki Panca, balas Bang Ujang dengan suara yang semakin parau. Komunikasi antara rombongan Bang Pian yang dipimpin oleh Pak Kandar dengan sosok yang sedang merasuki tubuh Mang Ujang pun mulai terjadi. Dan setelah Pak Kandar menjelaskan maksud serta tujuannya, sosok yang berada di dalam tubuh Mang Ujang pun memberikan syarat yang tentunya membuat Bang Pian enggan untuk memenuhinya. Syarat utamanya adalah dengan menyembelih seekor kerbau yang kepalanya harus ditanam di tempat itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Bang Pian. Bang Pian menatap tubuh Mang Ujang yang terduduk kaku dengan kedua matanya yang masih terpejam, namun suaranya menggema pelan dan juga berat seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. Angin berhembus lebih dingin, dedaunan bambu gemetar tanpa alasan yang jelas menciptakan suasana yang menekan hati semua yang hadir di sana. Pak Kandar memandang ke arah Bang Pian dengan wajah ragu, berharap akan ada jalan tengah, namun Bang Pian sudah terlihat tidak setuju bahkan sebelum dia membuka mulutnya. Kami datang dengan niatan baik, Ki. Kami pengen ngejaga kehormatan di tanah. Tapi kami kagak bisa menuhin syarat yang bertentangan sama keyakinan kami, ujar Bang Pian dengan tegas. Tubuh Mang Ujang tampak sedikit berguncang. Suara nafas berat terdengar sebelum akhirnya suara parau itu kembali berbicara. Tanah ini sudah menjadi saksi darah dan pengkhianatan. Yang pernah tertanam di sini adalah nyawa, dan bukan hanya satu tapi banyak. Mereka tidak butuh hal lain. Yang mereka butuhkan adalah penebusan, ucap Mang Ujang dengan mata terpejam. Bang Pian mengangguk pelan. Dia mengerti maksudnya. Ya penebusan kan kagak kudu sama darah. Kami bisa dah ngebangun tugu peringatan, nanemin pohon kehidupan, atau juga ngadain doa bersama. Kami nanti bisa ngembaliin kehormatan mereka lewat cara yang damai, balas Bang Pian dengan tegas tanpa berkata-kata lagi. Tubuh Mang Ujang perlahan ambruk ke samping, namun berhasil ditangkap oleh Pak Kandar. Dia langsung dibaringkan di atas rumput, sementara Mang Darsa mulai merapikan sesajen dan memadamkan bara kemenyan yang masih membumbung pelan. Sepertinya kita menemui jalan buntu ini, ujar Pak Kandar sambil terus berusaha menyadarkan Mang Ujang. Tenang aja Pak, saya bakal nyobain cari yang lain, tapi saya kagak bakalan ngasih tumbal apapun untuk mereka, balas Bang Pian dengan tegas. Setelah kejadian itu, suasana di sekitar petilasan menjadi sangat hening. Hanya terdengar desiran angin yang menyapu dedaunan bambu sesekali, menggugurkan beberapa helai yang melayang pelan menyentuh tanah. Langit mulai tertutupi awan kelabu, seolah menyelimuti tempat itu dengan selubung kesedihan dan beban sejarah yang belum selesai.
Bang Pian berdiri, menatap lama batu besar yang menjadi pusat petilasan di matanya. Batu itu bukanlah sekedar batu, melainkan saksi bisu dari masa lalu yang kelam, menyimpan cerita yang belum disampaikan. Dia menarik nafas dalam-dalam sebelum membalikkan badan dan berjalan perlahan menyusuri jalan setapak di antara pohon bambu. Pak Kandar dan Bang Pendi membantu Mang Ujang yang masih lemas. Mereka memapa tubuhnya dengan hati-hati sementara Mang Darsa membawa kotak sesajen dan bunga sisa ritual. Tidak ada percakapan di antara mereka. Semuanya larut dalam pikiran masing-masing, menyadari bahwa yang mereka hadapi ini bukan hanya sekedar misteri supranatural, tapi juga sejarah yang belum diselesaikan dengan sepenuh hati. Sesampainya di rumah Pak Kandar, hujan rintik-rintik mulai turun. Rintik kecil yang jatuh di atap bambu dan dedaunan terdengar seperti bisikan liris seolah tanah itu sendiri sedang menangis. Bang Pian duduk di beranda memandangi hujan sambil memejamkan mata. Dia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Dalam kepalanya, dia mulai mencari cara untuk menghormati mereka yang tertinggal tanpa melukai keyakinan siapapun. Penebusan itu bisa dilakukan dengan cara kebaikan, dengan niat lurus, dengan doa yang tulus, dan dengan mengenang bukan melupakan. Kenapa nggak kita turutin aja sih Bang kemauan penunggu tempat itu? Tanya Mbak Maya yang duduk di samping Bang Pendi dan juga Pak Kandar. Kayaknya itu bukan masalah deh buat papa. Yang penting kan pabrik itu bisa segera dibangun Bang, imbu Mbak Maya dengan sorot mata penuh harap. Mbak Maya, kita kagak boleh kejebak dalam permainan dari makhluk-makhluk penunggu tempat itu Mbak. Sekali aja kita ngasih tumbal, lah itu dia pada bakalan terus-terusan minta. Dan kagak menutup kemungkinan nantinya orang-orang yang kerja di sono bisa diambil juga jadi tumbal, balas Bang Pian menjelaskan. Pak Kandar mengangguk pelan, menyetujui ucapan dari Bang Pian. Wajahnya tampak murung namun juga menunjukkan rasa hormat terhadap keteguhan prinsip yang dipegang oleh Bang Pian. Angin bertiup pelan, menggoyangkan tirai tipis di jendela rumah itu, membawa serta hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Mbak Maya tertunduk, matanya menerawang ke arah gelas teh di hadapannya. Di dalam hatinya ada konflik antara keinginan untuk menyelesaikan proyek yang sudah lama tertunda dan kegelisahan atas segala hal gaib yang belum dia bisa pahami sepenuhnya. Bang Pendi menggenggam kedua tangannya di atas lutut. Dia tahu betul bahwa apa yang dikatakan Bang Pian itu ada benarnya. Permintaan dari makhluk gaib seringkali terdengar seperti solusi cepat, tapi kenyataannya bisa menjadi awal dari masalah yang lebih besar. Suasana di rumah itu menjadi hening untuk beberapa saat. Semuanya larut dalam pikiran masing-masing, memikirkan jalan keluar yang bisa menghormati kepercayaan lokal, menjaga keseimbangan spiritual, sekaligus mensukseskan pembangunan yang sudah direncanakan sejak lama. Yan, emang lu kagak bisa ngapa? Komunikasi langsung gitu sama penghuni daerah tuh Yan? Tanya Bang Penny dengan suara pelan. Itu dia yang lagi gue pikirin pen-pen. Tapi gue kagak boleh sembrono, soalnya itu tempat bukan sembarang tempat, balas Bang Pian sambil membakar sebatang rokok kretek yang sedari tadi dipegangnya. Bang, kayaknya besok kita balik aja dulu deh ke Jakarta. Untuk sementara waktu kita pakai cara yang aman aja ya. Nanti aku juga mau bilang sama papa supaya dia mau nyiapin permintaan penunggu tempat itu, ujar Mbak Maya yang sontak membuat Bang Pian dan juga Bang Pendi terkejut mendengarnya. Sepertinya memang hanya itu yang bisa kita lakukan, Kang. Kita tidak punya cara lainnya, sambung Pak Kandar yang seolah sangat menyetujui apa yang baru saja dikatakan oleh Mbak Maya. Bang Pian yang tidak memiliki wewenang apapun hanya bisa mengangguk setuju ketika Mbak Maya mengucapkan hal itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Mbak Maya justru membuat Bang Pian penasaran tentang perubahan sikap yang terjadi pada Mbak Maya yang tidak lain adalah anak dari Pak Teguh. Yan, tumbenan ya bos kecil sampai ngotot begitu. Biasanya Pandi bakalan nurut sama apa yang lu udah katain, bisik Bang Pendi yang masih berada di luar rumah bersama Bang Pian. Itu dia yang bikin gue curiga, Pen. Nanti deh ya, kita cari tahu. Sekarang mau biarin, kita iyain aja dulu apa yang dia mau, balas Bang Pian dengan tenang.
Malam itu, Bang Pian pun dihadapkan dengan dua pilihan. Tapi alih-alih kembali berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib yang menjadi penunggu di lewang bambu petang, Bang Pian malah dihadapkan dengan situasi sulit. Ketika dia mulai merasakan ada sosok yang rupanya telah merasuk dan mempengaruhi pemikiran Bamaya. Di dalam kamar kecil tempat Bang Pian menginap, dia duduk bersila di atas tikar pandan. Kedua tangannya bertumpu pada lutut dan matanya terpejam. Tidak lama kemudian, dia meraga sukma untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Bamaya. Dalam diam dan gelapnya malam, Bang Pian mulai mengatur nafasnya dengan ritme perlahan. Setiap pelaan dan hembusan udara menjadi jembatan menuju kesadaran lain. Suara jangkrik dan desir angin di luar kamar mulai memudar dari telinganya, berganti dengan keheningan pekat yang seakan menyelimuti seluruh ruangan. Setelah melakukan meditasi, tubuhnya tetap di tempat, namun jiwanya perlahan terlepas. Meraga sukma bukanlah hal baru bagi Bang Pian, tapi kali ini ada perasaan aneh yang mengikutinya sejak awal proses, seperti ada tirai tipis yang memisahkan kenyataan dari ilusi, dan dia harus bisa menembus tirai itu. Sukma Bang Pian mulai melayang rendah, keluar dari kamar, menembus dinding bambu dan memasuki lorong kecil menuju kamar Bamaya. Cahaya samar mengelilingi sosok jiwanya yang kini transparan, seperti bayangan kabut yang bergerak dalam keningan. Saat memasuki kamar Bamaya, dia melihat tubuh gadis itu terbaring tenang di atas ranjang, tapi di atas tubuh itu ada sesuatu yang lain. Sesosok bayangan gelap samar sedang melayang dengan bentuk wajah perempuan tua yang mengerikan. Wajahnya rusak, matanya kosong, namun tatapannya mengarah lurus ke arah Bang Pian, seolah sadar bahwa dia sedang diawasi. Sosok itu bukan sekedar bayangan penunggu, tapi sosok yang memiliki sesuatu, yang tahu bagaimana membujuk, membisikkan ambisi, dan mengendalikan dari dalam. Dia telah menyusup ke dalam mimpi Mbak Maya, menanamkan pengaruhnya perlahan-lahan, menggunakan kelemahan emosi dan kekhawatiran sebagai celah masuk. Bang Pian melihat kilatan bayangan-bayangan lain yang muncul di sekeliling kamar, bukan dari dunia nyata, melainkan dari dimensi di mana jiwa-jiwa tidak tenang berkeliaran. Beberapa tampak seperti prajurit, beberapa hanya bentuk samar manusia tanpa wajah. Semuanya berputar mengelilingi bayangan hitam di atas tubuh Bamaya, seolah mereka menjadi penjaga dari kekuatan yang mulai mengakar. Di sudut kamar, sebuah pusaran kecil muncul, simbol bahwa dunia gaib mulai membuka celahnya, menarik siapapun yang lemah ataupun tergoda. Bang Pian tahu waktunya tidak banyak. Jika sosok itu terus bersarang dalam tubuh Bamaya lebih lama, maka keinginan Bamaya tidak lagi miliknya sendiri, akan menjadi tita dari yang merasukinya. Tanpa suara, sukma Bang Pian mengangkat tangannya, membentuk pusaran cahaya yang menyilaukan mata. Tanpa sedikit pun rasa takut dan keraguan, dia mulai menyusun perisai cahaya dari energi murni dan niat serta kekuatan batin. Cahaya itu menyebar perlahan, menyapu pusaran dan mengusir sebagian bayangan. Namun sosok hitam itu bertahan, menatap Bang Pian seakan mengancam. "Mengapa kau menghalangi apa yang kami inginkan, anak muda?" tanya sosok perempuan tua dengan rambut gimbal dan pakaian serba hitam yang sudah terlihat compang-camping itu. "Karena kami kagak bakalan mau bersekutu sama kalian. Kami ngormatin keberadaan kalian, tapi bukan berarti kami bakalan mau nurut ama yang lu minta pada," balas Bang Pian dengan tegas. Sosok perempuan tua itu tertawa lirih. Suara tawanya serak seperti daun kering yang diremas. Gemas suaranya bergaung di ruang gaib itu, membuat udara di sekitarnya bergetar dan suhu mendadak turun drastis. Angin dingin menyeruak dari segala arah, membawa aroma yang sangat tidak sedap. Wajahnya makin jelas kini, kulit keriput, mata cekung menyala merah samar, dan
dan luka-luka lama yang menghitam menghiasi lengannya. Tapi dari sorot matanya terlihat dia bukan sekedar arwah penasaran, dia adalah bagian dari kekuatan lama yang telah tumbuh di tanah itu. Mungkin sosok itu adalah penjaga, pengawas, dan pengikat antara dunia mereka dan dunia manusia. Kau tidak tahu apa yang kalian ganggu. Tanah ini telah menelan janji-janji palsu dari banyak manusia. Kami tidak meminta banyak, hanya pengakuan dan persembahan sebagai penyeimbang, ucapnya sambil melayang mendekat. Namun Bang Pian berdiri tegak dalam wujud sukma. Di sekelilingnya perisai cahaya semakin terang, membentuk perisai energi yang sangat kuat. Ya, kami bakalan ngasih penghormatan, tapi bukan sama darah, Nek. Ya bukan juga sama tumbal. Bakalan nanti ada doa, bakalan nanti ada tugu, dan juga ada nama-nama yang dikembalikan martabatnya, balas Bang Pian tanpa gentar. Sosok perempuan tua itu menatap tajam, seolah mencoba menembus hati Bang Pian, tapi niat yang tulus tidak bisa dibohongi. Dalam beberapa detik, sorot matanya mulai redup dan tubuhnya sedikit demi sedikit memudar bersama bayang-bayang lain yang mulai menjauh, terbawa pusaran angin gaib. Kalau niatmu benar, carilah sebuah tempat yang mengubur banyak tubuh manusia di tanah itu, lalu pindahkan ke tempat yang lebih layak, balas sosok perempuan itu sebelum menghilang. Setelah itu, ruangan batin tempat sukma Bang Pian berada mulai hening. Cahaya pelindung mengalir perlahan menyelimuti tubuh Mbak Maya seperti kabut pagi yang lembut. Sosok perempuan tua itu tak lagi tampak dan suasana pun kembali tenang. Tubuh Bang Pian bergetar pelan saat sukmanya kembali menyatu ke raga. Nafas yang memburu, peluh mengalir di pelipis, namun sorot matanya kini jauh lebih tenang. Ada satu beban yang perlahan mulai terangkat meski masih menyisakan pekerjaan berat. Mama yang sedang tertidur di ruangan sebelah kini tampak lebih damai. Raut wajah yang sebelumnya tegang dan juga keras kini mulai melunak. Aura gelap yang sempat membungkus dirinya perlahan sirna, tergantikan oleh cahaya lembut yang melindungi. Bang Pian tahu untuk sementara waktu pengaruh dari sosok gaib itu telah pergi. Namun pesan terakhir dari sang penjaga tanah tak bisa diabaikan. Tempat penguburan para pejuang itu harus ditemukan dan dipindahkan, bukan hanya sebagai bentuk penghormatan, tapi sebagai penebusan atas luka lama yang selama ini dibiarkan membusuk di bawah tanah. Malam masih teramat panjang dan Bang Pian pun mulai membuka kembali catatan-catatan tua milik kakek dari Pak Kandar. Di sana tertulis petunjuk samar tentang sesuatu yang sepertinya menggambarkan sebuah tempat. Dari arah timur batu berdiri di bawah akar beringin yang tak pernah berbunga. Petunjuk itu mengarah pada satu titik yang selama ini tidak dianggap penting di lahan milik Pak Teguh, sebuah tempat yang ditumbuhi oleh pohon beringin kembar. Satunya besar menjulang dan satunya bengkok seperti membungkuk ke tanah, tempat yang selama ini dihindari bahkan oleh para petani sendiri. Dengan pikiran yang mulai jernih, Bang Pian tahu langkah selanjutnya bukan lagi berdebat perkara tumbal atau pembangunan, tapi menggali masa lalu secara harfiah dan juga batiniah. Keesokan harinya, Bang Pian pun menanyakan tentang apa yang diinginkan oleh Mbak Maya sebelumnya, tapi aneh, Mbak Maya mengaku jika dia tidak akan kembali ke Jakarta sebelum mendapatkan solusi tentang lahan yang akan dijadikan pabrik itu. Apa yang dikatakan oleh Mbak Maya sontak membuat Pak Kanda terkejut. Namun di saat yang bersamaan, Bang Pian pun mulai menanyakan tentang pohon beringin yang ada di lahan perkebunan milik Pak Teguh itu. Setelah Pak Kandar menjelaskan keberadaan pohon beringin yang dianggap keramat oleh warga desa setempat, barulah Bang Pian mengutarakan apa yang telah diketahuinya. Dia mengatakan jika semalam dia telah berkomunikasi dengan sosok makhluk yang sempat mempengaruhi jalan pikiran Mbak Maya. Selain itu, dia juga membuka lembaran tua dari tulisan yang kemarin diberikan oleh Pak Kandar. Sepertinya
Di sekitaran pohon beringin itu tuh tempat di mana para korban dibuang, Pak, ujar Bang Pian menjelaskan. Pakandar terdiam cukup lama. Setelah mendengar penjelasan dari Bang Pian, pandangannya kosong, seolah sedang menyusun kembali potongan-potongan masa lalu yang selama ini menjadi bisik-bisik di antara para sesepuh desa. Tangannya mengepal di atas lutut, lalu dia mengangguk pelan. Begitu masih diliputi kabut tipis. Ketika mereka bertolak menuju lahan perkebunan, jalan tanah basah bekas hujan semalam sebelumnya terasa licin, tapi langkah mereka mantap. Bang Pian, Bang Pendi Pakandar, dan beberapa warga desa lainnya berjalan menyusuri jalur kecil menuju sebuah area yang sedikit tersembunyi, dikelilingi oleh pohon singkong tinggi dan semak belukar yang mulai beranggas. Di ujung jalur itulah berdiri pohon beringin tua dengan batang besar berlumut dan akar menjulur seperti tangan raksasa yang memeluk bumi. Di sebelahnya berdiri pohon beringin yang lebih kecil, tumbuh miring seperti membungkuk memberikan hormat. Udara di sekeliling tempat itu terasa berbeda, hening namun berat, seolah setiap daun yang gugur membawa cerita yang tak sempat diucapkan. Bang Pian melangkah mendekat. Dia berdiri di antara dua beringin itu dengan mata terpejam. Dia merasakan getaran di tanah, seperti nafas panjang yang tersembunyi di bawahnya. Setelah itu, dia membuka mata, menatap ke arah Pakandar. Di sini nih, di bawah tuh akar tuh, ujar Bang Pian dengan penuh keyakinan. Wah, saya tahu tempat ini. Dulu kakek saya pernah bilang, jangan pernah duduk di antara dua beringin ini. Katanya tempat ini bukan milik kita, balas Pakandar menjelaskan. Bang Pian berjongkok, tangannya menyentuh tanah yang lembab. Dia tidak berniat menggali dengan sembarangan. Ini bukan hanya tentang menemukan jasad yang tertinggal, tapi tentang membangunkan kenangan yang selama ini ditutup rapat oleh waktu dan kekuatan. Saya yakin banget ini bakalan ada banyak tulang belulang di dalam tanah ini, Pak. Tapi sebelumnya kita kudu gali, habis itu mindahin. Kita kudu ngasih tahu Pak Teguh terlebih dulu. Selain itu, kita bakal adain doa bersama. Nah, setelah itu membangun dah sebuah tanda di tempat ini, ujar Bang Pian yang disambut anggukan kepala dari Pak Kadar. Setelah yakin dengan apa yang didapatinya, Bang Pian pun kembali ke rumah Pakandar, dan di hari itu juga mereka langsung bertolak menuju Jakarta guna memberitahukan apa yang sebenarnya selama ini telah mengganggu proses pembangunan pabrik di desa itu.